Mungkin yang di puskesmas sudah nggak asing lagi. Mungkin biasanya ada ozon plus UV begitu ya. Ini adalah ozon di mana yang terbaru ini sudah dilengkapi juga dengan yang namanya ion. Maksudnya adalah ion negatif ya. Jadi ozon plus ion ya. Kalau ion ini fungsinya apa sih gitu ya? Kalau ion ini, ion negatif terutama untuk salah satu partikel yang juga sangat dibutuhkan oleh tubuh, oleh kesehatan ya. Kalau di alam biasanya ion negatif ini adanya di sekitar air terjun, ya. Di sini ada air terjun Pak? Banyak ya. Sama seperti di Bantai ada berapa gitu, di Sabtu kemarin juga ada gitu ya. Nah kalau kita di sekitar air terjun Bu, apa yang kita rasakan? Pasti betul, pasti tubuh kita menjadi sejuk, segar gitu. Kenapa? Banyak sekali di situ ion negatif. Ya, nah kombinasi antara ozon plus ion ini akan menghasilkan satu manfaat yang luar biasa sekali buat kesehatan ibu-ibu sekalian. Apa aja sih manfaatnya? Kita lihat manfaat ozon yang pertama, ini dia. Ya, jadi manfaat yang pertama adalah sebagai sterilisasi udara di ruangan untuk membunuh virus, bakteri, spora dan jamur yang ada di ruangan, termasuk yang saat ini kita hadapi, yaitu virus COVID-19. Nah, kalau untuk di medis, puskesmas maupun di rumah sakit umumnya pasti ditaruhnya di mana? Pasti di ruang OK, ruang PK, ICU, IGD, ICU dan ruang praktek. Karena apa? Ruangan yang kita sudah ozonisasi, ibu-ibu sekalian, ruangan tersebut akan sama fungsinya seperti bilik sterilisasi. Ya, saya yakin semuanya tahu ya bilik sterilisasi selama COVID ini. Ya, kita mau masuk ke satu rumah sakit atau puskesmas biasanya di pintu masuk pasti akan ada ruangnya atau bilik sterilisasinya. Kita akan melewati itu. Kita berdiri sebentar, hitungan menit ya sudah banyak ozonnya, maka kita akan steril. Bedanya apa dengan yang ini? Kalau yang selama ini dikembangkan, yang dipakai itu ozonnya dalam bentuk uap atau embun, betul Pak ya? Jadi ada yang limpah kita seperti air gitu ya. Nah ini yang sekarang sedang dikembangkan oleh LIPI, UNER, ITB maupun ITB itu seperti ini. Yang tidak ada embunnya, jadi kering seperti udara. Ya, jadi kalau ruangannya sudah kita ozonisasi, mau ruang prakteknya itu di rumah, ya, mau ruang tamunya kalau di rumah dan lain sebagainya, intinya semua ruangan yang sudah kita ozon, maka dia akan berfungsi seperti sterilisasi dan jamur. Ya, jadi ibu terima pasien di rumah, ya, terima tamu masuk ke rumah, tamunya tersebut bawa kuman, bawa droplet gitu ya, maka akan steril, akan aman. Termasuk misalnya mau ada arisan di rumahnya, mau kumpul-kumpul, mau ada hajatan, ya kita nggak pernah tahu di antara tetangga atau teman-temannya itu mungkin salah satu atau salah dua di antara mereka bawa kuman, bawa virus, maka begitu kumpul di ruang tersebut yang sudah di ozon, semuanya akan aman. Kenapa? Dropletnya, virusnya, kumannya di bawah itu akan steril di ruangan yang sudah di ozon. Itu maksudnya kalau di ruangan Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya selain untuk sterilisasi udara di ruangan, yang tidak kalah pentingnya, ya, yang paling berkenaan atau berkaitan dengan profesi Bapak Ibu sekalian sebagai para medis adalah yang ini, sebagai sterilisasi instrumen kedokteran serta kebidanan. Ini, jadi kenapa multifungsi? Itu bedanya dengan alat sterilisasi saja yang sebelumnya, yang khusus untuk alat medisnya, yang ozon plus UV biasanya ya. Nah, kalau yang ini selain untuk ruangan, juga untuk alat sterilisasi alat medisnya. Mohon izin Bu Bidan ya, dan Bu Dokter ya, staf perawat sekalian. Biasanya kalau kita tidak punya alat sterilisator, itu kan secara manual dengan cara apa? Dengan direbus, betul ya? Dengan direbus atau menggunakan cairan kimia tertentu. Sekarang dengan tata laksana ozon ini jauh lebih simpel Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu lagi direbus ya. Alat partusnya Bu Bidan nggak perlu lagi direbus nanti. Cukup dengan tata laksana ozon baik dengan cara keringnya maupun tata laksana basahnya. Nanti bisa ditanyakan, bisa ditanya jawab, tapi detailnya seperti apa gitu ya. Nah, baik, selanjutnya fungsi yang kedua. Yang kedua adalah menghilangkan berbagai macam bau dalam ruangan. Jadi setelah yang pertama untuk mensterilkan ruangan, yang kedua menghilangkan berbagai macam bau. Ya, contoh ya, kalau misalnya di ruang PK ya, pasca partus biasanya Bu Bidan itu kan ruangan jadi bau anjir ketuban Bu ya, bau anjir darah gitu ya. Kita nyalakan ozon seperti ini, bau di ruangan langsung diserap dengan cepat. Ya, itu kalau untuk menyerap bau ya. Termasuk kalau di puskesmas buat apa? Kalau di puskesmas biasanya buat mobilnya Pak, mobil ambulan. Ya, mobil ambulan kan kita tahu untuk orang sakit, orang meninggal gitu ya. Mungkin lama nggak dicuci ada bau Pak ya. Kita nyalakan ozonnya begini ya, tentunya saat mobilnya lagi nggak jalan, lagi di parkir ya, nyalakan ozon, taruh di joknya, maka bau yang ada di mobil ambulan itu langsung diserap. Ya,
Termasuk kalau misalnya di mobil tersebut ada kuman, itu akan steril Pak. Jadi teman-teman perawat mobil bidan yang mau ikut mobil ambulannya nggak worry. Kenapa? Pisau-pisau nggak ada, kuman juga akan steril. Ya, itu kalau untuk mobil ambulannya. Bukan mobil ambulan saja Pak Ibu sekalian, yang punya mobil pribadi Bu. Ya, pernah punya pengalaman nggak Bu? Ya, mobilnya susu si kecil, susu anaknya. Pernah Bu ya? Biasanya kalau kita tempat susu kecil Pak, itu baunya nggak enak. Ya, dan susah nyalakan baunya. Walaupun kita kasih penetral seperti kopi misalnya kan tetap bau. Kita nyalakan ozon begini, baunya langsung diserap kalau untuk menyerap bau. Ya, bahkan di beberapa puskesmas yang berdekatan dengan pemukiman warga seperti di Makassar, ya kota Makassar, itu kalau pengadaan alat saya ini 1 unit pasti itu apa? Pasti dipakai untuk menyerap bau dari 5 puskesmas. Ya, termasuk di Jakarta itu Wisma Atlet. Ya, tempatnya pasien COVID itu yang dipakai untuk menghilangkan bau yang berasal dari kali hitam, itu juga menggunakan ozon seperti ini karena paling cepat untuk menyerap bau. Nah, itu kalau untuk bau. Selanjutnya, ya kalau for home use atau pemakaian di rumah gimana Pak? Yang berhubungan dengan bau banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Contohnya apa? Ya kalau di rumah itu kamar mandi, betul Bu ya? Yang namanya kamar mandi kan sarangnya kuman Bapak Ibu sekalian. Selain kuman pasti juga ada bau pesing dan lain sebagainya. Caranya seperti apa? Malam hari sebelum Bapak Ibu tidur, ya silahkan ozonnya ya taruh di kamar mandinya, ya. Tapi jangan dibawa Bu ya. Paling tidak kita taruh di kursi seperti ini. Kemudian nyalakan ozonnya Bu sampai 60 menit atau 1 jam. Pilih timer 60 menit. Habis itu silahkan tegang tidur Pak. Nggak perlu ditunggu. Ya, kenapa? Nanti 60 menit atau 1 jam secara otomatis alatnya mati dengan sendirinya. Nah, tengah malam tidak, ya, atau besok paginya Ibu masuk kamar mandi, ini suasana kamar mandi sudah beda Pak. Ya, nggak ada lagi yang namanya bau. Ya, baunya sudah diserap dan yang pasti kuman yang ada di kamar mandi semuanya akan steril karena fungsi utamanya untuk mensterilkan. Itu untuk kamar mandinya. Selanjutnya apa lagi berhubungan dengan bau Bu? Kalau di rumah, ya dapur, betul ya? Yang namanya masak ya, tumis-tumis ikan asin, sambal terasi, bikin dapur bau nggak Bu? Bikin bau ya, biasanya ya kita nyalakan ozon, baunya langsung diserap dengan cepat. Termasuk kulkasnya Ibu. Ya, Bu biasanya jarang-jarang bersihkan kulkas ya. Mungkin sudah 10 tahun atau 5 tahun nggak dibersihkan, mungkin ada bau, itu bisa dihilangkan baunya dengan ozon. Ya, tapi ini Bu, ozonnya masukkan kulkas ya muat nanti. Ada tata laksananya ya. Termasuk apa lagi ya? Nah, yang mau pindahan Pak, yang punya rumah baru, bau cat ya, karena bahan kimia, jangan kan bau cat di rumah. Saya kemarin mau masuk ke masjid ya, mau sholat, lagi dicat baunya, ya namanya kimia kan bikin dada sesak mata perih Pak. Kita nyalakan ozon begini, bau cat tadi itu nggak ada, ya diserap. Ya itu untuk menyerap bau. Selanjutnya, selain itu bau, ternyata untuk apa Ibu sekalian? Untuk asap rokok dan nikotin juga. Nah, ibu-ibu yang punya pasangan atau suami ahli hisab, ya, maksudnya perokok. Ya. Kalau bapak seorang perokok Bu, ya, kalau ruangan di rumah sudah dinyalakan ozon, saya jamin bapak gak bakalan jadi merokok lagi. Ya, saya jamin bapak gak jadi merokok. Mungkin disedot sama si bapak sekali 2 kali, habis itu rokoknya ditinggal. Kenapa? Karena nikotinnya diserap. Jadi rasa rokoknya itu gak enak alias hambar, gak ada rasanya. Itu yang terjadi sama suaminya bidan perawat selama saya sosialisasi baik di Jawa, NTB dan di Sulawesi ini. Ya, ada beberapa testimoni ya yang ke saya dan tim saya, Pak, alhamdulillah suami saya sekarang nggak merokok. Oke, ya. Kenapa? Rokoknya itu nggak enak karena nikotinnya diserap, asapnya nggak ada, nikotinnya juga diserap. Pak. Jadi rasa rokok itu hambar, nggak enak, pasti ditinggal sama si perokok atau si bapak. Ya, itu kalau asap rokok dan nikotin. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini fungsinya paling berkaitan langsung dengan profesinya. Kenapa? Yang ketiga ini sebagai terapi alternatif untuk proses penyembuhan penyakit seperti diabetes. Nah, saya yakin semuanya setuju dengan saya, dokter juga ya. Ya, namanya diabetes ini itu penyakit yang paling banyak komplikasinya, betul Ibu ya? Ya, saya paling takut dengan penyakit ini. Ya, karena saking banyaknya di lingkungan saya, di keluarga saya, di kampung sana, di Bawean, saya lebih ngeri penyakit ini daripada jantung. Ya, walaupun dikatakan jantung itu pembunuh nomor 1, ya bagi saya ini jauh lebih menakutkan. Kenapa? Prosesnya dan cara kerjanya. Ya, kalau jantung kan ketahuan ya kerjanya cepat, selesai sudah lewat gitu ya. Pernah tahu ya aktor Haji Mas Said? Ya, mungkin tahu semua ya, aktor yang gaya hidupnya begitu sehat, nggak merokok, gemar olahraga. Nah di olahraga dia
langsung jatuh. Nah, itu jantung. Atau yang terbaru, suaminya siapa? BCL Bu ya? Suaminya BCL betul Bu. Betul ya, kalau itu namanya. Itu lagi nge-gym ya, meninggal ya, itu sama jantung namanya. Ada tetangga saya juga Bu, lagi sholat, lagi sujud, nggak bangun-bangun, itu dibangunin, udah meninggal, itu jantung. Itu maksudnya prosesnya cepat. Tapi kalau ini kan nggak begitu Bu ya. Kalau diabetes ini kalau dibaratkan pembunuh, dia itu pembunuh berdarah dingin, membunuhnya menyiksa Bu, alias pelan saking banyak komplikasinya. Biasanya katarak, belum lagi apa, hipertensi, ya, hipertensi ke ginjal seperti teman saya sampai harus cuci darah dan lain sebagainya, ya. Terus kalau laki-laki ke impotensi, nah sudah masa depannya Mas, ya. Nah yang paling ditakuti dari diabetes ini adalah ini lukanya. Kenapa? Biasanya namanya luka DM atau luka gangren, umumnya itu basah terus, susah kering, susah sembuhnya sampai harus diamputasi atau dipotong. Nah fungsi ozon yang paling fenomenal, yang paling viral saat ini Pak, ya, yang dipakai entah itu di rumah sakit dan sebagainya, puskesmas, adalah untuk penyakit ini, diabetes terutama yang sudah ada luka gangren atau luka DM. Bagaimana dengan tata laksana ozon ini Bu? Lukanya cepat kering sehingga tidak perlu diamputasi atau dipotong. Ya. Selanjutnya selain diabetes, asma dan alergi. Yang punya pasien Bu, atau punya saudara atau mungkin punya anak yang asma dan alergi, biasanya kan indikasinya kalau bangun tidur pagi, ya, pasti batuk pilek sama bersin. Ya, pakai tata laksana ozon ini disterilkan dengan ozon ruangannya, ya. Itu paginya biasanya dari testimoni kami di seluruh puskesmas selama di Sulawesi ini, itu 7 hari atau paling lama 14 hari itu sudah nggak batuk pilek sama bersin lagi. Ya, itu penderita asma dan alerginya. Selanjutnya asam urat. Ini juga bisa Bapak Ibu sekalian ya, asam urat yang sudah usia 40, 45, bahkan 50, namanya asam urat sudah pada terasa baik di kaki maupun tangan Bu ya. Kenapa? Yang namanya asam urat ini semua orang pasti ada asam uratnya. Karena asam urat ini kan berasal dari apa yang kita masukkan ke tubuh, apa yang kita konsumsi. Kalau hewaninya itu dari jeroan biasanya ya, dari jeroan yang kalau nabatinya kacang-kacangan ya. Apalagi kalau di Sulawesi ini Pak ya banyak sekali Pak, makanannya kadar jeroannya tinggi sekali Pak ya. Kelihatan Pak yang kayak soto itu. Apa kata orang sini? Coto betul ya. Ada coto, ada apa lagi Bu? Ada konro ya. Ada sop saudara ya. Terus ada palu basah, ya palu kering. Palu kering ada ya. Janda Bu ya, ada palu basah dan lain sebagainya. Itu larinya pasti ke asam urat. Ya, palu kering itu yang nutup gitu ya. Kemudian kalau kacang-kacang, kalau dari nabatinya dari kacang-kacangan, termasuk sayuran yang purinnya tinggi, brokoli, bayam, itu ke asam urat. Ini juga bisa dengan tata laksana ozon. Terapinya seperti apa? Bisa tanya jawab nanti kita bahas lebih tuntas. Selanjutnya artritis, ya rematik akut Bu. Ya, ini seperti orang tua seorang bidan di Pinrang sana, ya sudah nggak kuat lagi sholat jamaah ke masjid. Jadi alhamdulillah kabar terakhir sudah balik lagi, sudah bisa lagi jamaah ke masjid, termasuk naik ke lantai atas katanya sudah bisa dengan sendirinya. Kita lihat kalau sudah indikasinya kalau sudah kena serviks, biasanya terjadi pendarahan dari kalsium gamma, timbulnya keputihan yang bercampur darah dan berbau, selanjutnya nyeri panggul dan gangguan bahkan tidak bisa buang air kecil. Itu kalau sudah kena serviks. Terus pertanyaannya, caranya gimana Pak dengan alat ini? Kalau tadi itu diabetes, Mas kalau untuk serviks seperti apa? Ini dia ya. Jadi ada 2 tata laksana juga Bu. Kalau untuk serviks, yang pertama kalau untuk ya, tata laksana basah, yang kedua pakai tata laksana kering. Ya, kalau tata laksana basah ini khusus untuk keputihannya. Caranya seperti apa? Kalau untuk keputihannya, caranya vagina dibasuh dengan air yang sudah ozon atau mandi atau berendam seperti gambar ini. Ya, berendam seperti ini. Nah kalau kita lihat gambarnya seperti ini kan sepertinya berendamnya di klinik, jadi di salon seperti pakai betak ya. Nah pertanyaannya ibu kalau di rumah sudah punya betak nggak? Pakai apa Bu? Gede kali baskomnya saya. Enggak apa-apa, betul ya. Kemarin saya heran kali Bu, ya. Pakai baskom main. Waktu di Langkai Bu, saya lebih heran lagi. Pakai drum katanya. Bayang nggak drum? Udah tingginya sekian, masuknya gimana, keluarnya juga gimana gitu ya. Nggak tahu lagi kalau drumnya itu potong itu gila. Nah Bu, siapa itu di Balangnipa ada bidan senior namanya Bu Halijah kalau nggak salah. Itu dia ada kenal ya. Pak kata beliau yang paling penting yang paling enak kalau berendamnya itu pakai ini
Ya, betul seperti yang beliau katakan ya. Tahu kan kolam renang kotak kecil yang bisa dipompa itu yang paling tepat. Kenapa teman-teman di Jawa, di Jember, Banyuwangi, ya, Lumajang, Pasuruan, termasuk tempat saya di Jember, itu kalau untuk berendamnya itu pakai itu kolam buatan kecil. Kenapa? Kalau saya itu habis dipakai bisa dilipat nanti pasti berendam lagi. Ya, cukup beli yang seperti yang saya beli buat anak saya kecil 150 atau 200 itu bisa buat 2 orang. Ya, ibu bisa berendam dengan suami, berendam bareng. Ya, bisa kok, saya sudah buktikan kok. Ya, saya ini bisa berendam bareng dengan istri saya. Ya, nah itu caranya. Nah sebenarnya nggak penting bu, ya mau pakai kolam buatan tadi juga. Baskom kata ibu nggak apa-apa. Yang penting baskomnya, baskom biasanya anak kecil. Ada yang gede? Besar. Besar sekali kayaknya. Ya punya di rumah bu? Punya. Boleh pakai baskom yang besar. Yang penting bu, yang penting cara berendamnya pastikan. Kalau untuk yang ini, pastikan berendamnya itu harus sampai besar. Makanya kenapa saya katakan itu harus bisa yang besar. Kenapa? Itu kalau untuk keputihan berendamnya harus sampai besar. Kata orang sini sampai koci. Betul bu? Harus berendamnya sampai koci. Kemudian pasang selangnya bu. Ya, selangnya ini kemudian ya masukkan selangnya, pasang selangnya. Kemudian selangnya ini kita masukkan bu. Ya. Kok diam bu? Jangan masukkan kemana-mana. Maksudnya masukkan ke air. Ya, keputihannya taruh persis depan misfi. Ya, berendam sampai koci. Kemudian pasang selangnya, taruh depan misfi. Dosisnya berapa lama pak? Dosisnya 30 menit. Ibu taruh timernya angka 30 menit. 10 menit pertama kata Bu Bidan kemarin yang baru beberapa hari yang lalu gimana ya? Gila play kalau saya sana itu keluar semua lendirnya. Ya. Begitu 30 menit yang namanya warna, bau, lendir, jamur sama gatal bersih, steril. Itu kalau kemudian cukup sekali terapi 30 menit berdiam sampai koci tadi, kemudian itu bersih kecuali sama kandida tadi ya. Ada kandidanya. Nah, kira-kira sebulan yang lalu saya sudah di sini di Bantayan sini ada bidan di Palopo. Bu bidan di Palopo saya sosialisasi di sana kira-kira 5 bulan yang lalu ya. Mungkin itu bulan Desember, November, Desember saya di sana ya. Ada bidan dari Palopo telepon ke saya, Pak, saya kemarin habis berendam. Ya, betul 30 menit itu bersih semuanya. Tapi 4 hari selanjutnya saya keputihan lagi. Nah itu yang saya katakan tadi berarti ada kandida bakterinya. Silakan ibu berendam lagi. Jadi bisa 2 sampai 3 kali. Tapi kalau keputihannya karena faktor hormonal yang normal saja bu, nggak ada kandidanya, itu dijamin sekali terapi sama seperti bidan-bidan yang lain atau perawat yang lain, sekali terapi bersih, warna, bau, lendir, jamur termasuk gatalnya. Ya, apel, ya, yang biasanya ibu suka apel ya. Apel itu ada bahan kimianya bu, apalagi apelnya itu yang Washington atau yang impor gitu ya. Ya, ada yang tahu bahan kimianya apel namanya? Apa namanya bu? Bahan kimianya apel ada yang tahu? Pernah dengar sate lilin? Tahu ya, lilin ya, itu bahan kimianya apel bu. Ya itu adanya di kulitnya ya. Makanya ibu itu biasanya kalau makan apel itu biasanya dengan mengupas kulitnya, betul bu ya? Padahal bu yang namanya antioksidannya apel itu semua ada di kulitnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita kupas kulitnya, kan nggak dapatkan antioksidannya yang kita perlukan untuk menekan radikal bebas yang ada di tubuh. Ya. Contohnya ya, ternyata yang ada masalah dengan gula darah kan? Ya, yang gula darahnya tinggi itu kalau makan apel itu harus dengan kulitnya. Kenapa? Ternyata antioksidan yang ada di kulit apel tadi bisa menghambat yang namanya glukosa. Yang kedua yang ada masalah dengan mah, ya, asam lambung atau yang lebih dikenal sekarang dengan penyakit GERD begitu ya. Itu kalau makan apel juga ternyata wajib dengan kulitnya. Kenapa? Ternyata antioksidannya bisa menghambat atau menetralkan yang namanya asam lambung. Apalagi buat ibu-ibu di fungsi yang ketiga ini belum banyak yang tahu mungkin ya. Salah satu antioksidannya itu bisa meremajakan kulit, ya, menghaluskan kulit. Jadi kalau makan apel dulu ya, jangan dengan kupas lagi, harus dimakan dengan kulitnya. Terus gimana dong Pak? Katanya ada sate lilinnya gitu ya. Katanya ada lilinnya, gimana kalau dimakan? Solusinya gimana dong? Solusinya simpel, gampang sekali. Cukup ibu siapkan saja baskom seperti ini. Ya, baskom yang sudah diisi dengan air begini bu ya. Silahkan buahnya apapun itu, mau apelnya mau anggurnya, ya, anggur merah terutama impor Cina itu banyak sekali bahan kimianya, ya, pengawetnya. Silahkan dia ozon, pastikan sudah terendam semuanya bu. Kemudian pasang selangnya seperti ini. Nah,
ozon itu ada perlengkapannya, Bu. Ya, jadi selain alatnya begini, ini ada perlengkapannya, ada selang sama batu pemberat. Jadi silakan dipasang selangnya seperti ini. Kemudian selangnya kita masukkan ke ozonnya, nyalakan ozonnya selama 15 sampai 20 menit. Bahan kimia yang ada di sayur, yang ada di buah apelnya maupun di buah anggurnya tadi, itu akan terurai Ibu sekalian. Ya. Jadi nggak ada lagi bahan kimia yang namanya sate lilin tadi, sudah nggak ada lagi. Jadi Ibu bisa langsung makan apelnya dengan kulitnya. Kenapa? Kulit apelnya tadi sudah nggak ada lagi bahan kimia atau sate lilinnya. Kita kerok begini, udah nggak ada lilinnya. Itu caranya kalau itu buahnya, termasuk anggurnya ya, hanya pengawetnya, terutama anggur yang impor Cina itu ya banyak sekali pengawetnya. Begitu juga dengan sayurannya Ibu sekalian. Yang namanya sayuran ada pestisida. Ibu-ibu biasa kalau bersihkan sayuran saya cukup dengan air keran gitu ya. Betul ya? Nah, itu untuk menghilangkan kotoran. Ini namanya pestisida, cuma bisa hilang dengan cara ozonisasi seperti ini. Sehingga apa? Kalau Ibu ozonisasi sayurnya, otomatis yang Ibu konsumsi setiap hari itu sayuran yang organik. Kenapa? Sayurannya sudah nggak ada lagi pestisidanya, Bu. Ya, itu kalau untuk sayurannya. Nah, yang paling sering Ibu sekalian selain buah dan sayuran, apa yang paling sering? Yang ini, ayam. Maksudnya ayam potong, Bu. Yang namanya ayam potong itu kan beda, Bu, dengan ayam kampung. Nggak perlu nunggu 3, 4, 5 bulan. Cukup 1 bulan atau paling lama 40 hari itu sudah siap dipotong, dipanen. Kenapa? Pakai ini hormon pertumbuhan, dan itu bersifat karsinogenik Bapak Ibu sekalian, terutama di bagian-bagian tertentu, misalnya apa? Leher sama sayap. Nah, hati-hati, biasanya emak-emak gitu ya, ibu kalau beli geprek gitu ya, beli lalapan paling suka apa? Sayap biasanya, Bu ya. Sayap itu enak, lebih manis dibandingkan dengan bagian yang lain, padahal bagian itu, Bu, yang paling banyak karsinogennya. Kenapa? Coba tanya sama peternak ayam, yang paling sering disuntik pasti nih leher sama sayap. Caranya seperti apa? Sama seperti buahnya, Bu. Silakan diozonisasi, direndam begini, nyalakan ozonnya, timernya berapa, dosisnya, udah nyalakan dalam sekian menit, maka bahan kimia karsinogen yang ada di pahanya maupun di sayapnya tadi itu akan terpisah, akan terurai, nanti terpisah dari dagingnya. Itu kalau untuk di ayam potongnya ya, sehingga ayam potong yang Ibu makan konsumsi setiap hari itu sama seperti ayam kampung yang sehat, yang tidak ada bahan kimia karsinogennya ya. Baik, selanjutnya yang kelima. Yang kelima khusus atau spesial buat ibu-ibu. Kenapa? Yang kelima ini untuk kecantikan wajah, menghilangkan jerawat dan flek. Ya. Yang pernah atau sering ke salon, pernah dengar nggak istilah galvanic spa? Setrika wajah pernah dengar? Pasti pernah dengar, Bu ya. Bukan berarti wajahnya disetrika, enggak. Itu teknologi, Bu, saking cepatnya. Waktu saya di Galang Nipat kemarin ada satu bidan, saya lupa namanya ya. Beliau bidan siapa ya, kok? Saya sekali lupa ya. Beliau itu ternyata kliennya Natasha. Jadi setiap bulan ke Makassar. Untuk apa? Untuk bikin glowing gitu ya. Dan dari beliau saya tahu ternyata kalau ke Natasha sekarang itu ya, kalau untuk bikin kinclong, bikin glowing gitu, glow up gitu ya, itu 800.000, 1 juta sampai 1,5 juta. Ya. Nah, kenapa beliau tetap ke sana setiap bulannya? Karena kita di galvanic spa. Yang namanya jerawatnya, Bu, katanya ya, beliau sendiri ceritanya, yang namanya jerawatnya belum sampai ke rumahnya, belum sampai ke sindas, jerawatnya sudah nggak ada. Ya. Jerawatnya yang tadinya banyak itu sudah clean begitu ya, udah rata kayak setrika, kan namanya galvanic spa atau setrika wajah. Ya. Apa sih rahasianya? Mau Natasha, mau Elvisi, maupun RH atau klinik-klinik kecantikan lainnya, ini rahasianya. Ya, rahasianya ozon. Mungkin ya, mungkin mereknya bukan ozon saya ini di SM Aero, mungkin ozon merek yang lainnya. Tapi semua yang dipakai untuk jerawat, flek dan lain sebagainya itu pasti pakai tata laksana ozon. Karena yang namanya ozon, namanya jerawat, Bu, kalau kita semburin dengan ozon begini, ya, spora atau jamur penyebab jerawatan ini langsung hitungan menit ini sudah mati. Nggak nyampe 24 jam, ya, itu jerawatnya sudah kering. Apalagi kalau di Natasha ditambah dengan spray, ditambah dengan apa, vitamin dan lain sebagainya, itu langsung seperti disetrika wajahnya. Ya, itu kalau untuk kecantikannya. Jadi kalau untuk kecantikan itu mau klinik kecantikan apapun, mau Natasha, Elvisi atau ada yang lain, pasti pakai tata laksana ozon ini ya. Baik, Bapak sekalian. Selanjutnya ya, apa sih yang paling penting dari ozon? Yang paling penting dari ozon ini adalah yang ini. Ini adalah hasil uji medisnya. Ya, harus ada hasil uji medisnya. Kita lihat banyak sekali hasil uji medisnya ozon ini. Terutama saya tampilkan yang ini saja, terutama yang merah ini, ya, Candida bacteria. Kita tahu ya,
Candida bakteria ini penyebab keputihan. Kita lihat tuh dosisnya dengan dosis 3,8 mg selama 2 menit ini bersih, ya, steril. Yang kedua, virus A9 dengan dosis 0,35 mg selama 10 detik di air ini 95% juga hancur. Selanjutnya ini adalah hasil uji di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI di Jakarta untuk ruangan, ya, di ruang laboratorium. Kita lihat di sini di ruang laboratoriumnya terdapat 100,55 koloni bakteri, kemudian dinyalakan ozon ini 15 menit, ini hasilnya tinggal 38, ya. Jadi 15 menit dari 100,55 tinggal 38. Kok nggak habis, Pak? Ya, waktunya terbatas. Selanjutnya yang ini. Kalau tadi di FKUI di Jakarta, kalau ini di Rumah Sakit Profesor Dr. Sarjito di Yogyakarta. Ya, sebelum melakukan uji lab, mereka memanggil Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Yogyakarta. Selanjutnya, di ruang PIC-nya ini terdapat 330 koloni bakteri di udara dan 5 koloni bakteri di lantai. Kemudian dinyalakan ozon 30 menit, ini hasilnya, Pak, 0, bersih 30 menit. Jadi kalau misalnya polinya, Pak, poli tingginya misalnya kita nyalakan ozon, ya, dan sekian menit, 30 menit atau tergantung luasnya, maka ruangannya selain steril, gordennya kalau ada gorden steril, Pak, selimutnya, kasurnya, spray yang dipakai buat pasien, ya, termasuk bantalnya maupun selimutnya itu semuanya steril. Bahkan ya, baju teman-teman yang ada di poli tersebut itu juga dipastikan itu steril. Jadi pulang perlu mabuk, nggak perlu seperti awal-awal pandemi, nggak perlu langsung ganti baju dan lain sebagainya. Kenapa? Baju yang kita pakai di ruangan tersebut pasti juga itu steril, karena ruangan tersebut sudah dinyalakan jadi ozonisasi. Itu fungsinya kalau itu ruangan, ya. Yang selanjutnya ini adalah hasil uji ketiga oleh Dr. Chandra Wijaya di Fakultas Kedokteran Universitas Marata Bandung, ya. Pertama terhadap Staphylococcus aureus. Ini bakteri penyebab infeksi yang kita lihat di sini ada 300 koloni bakteri dikultur 1 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, ini sudah nggak ada, bersih, ya. Selanjutnya yang kedua terhadap Escherichia coli. Satu liter, ya. Berarti kalau 1 galon itu berapa liter? 19, ya. 19 atau 20, ya. Jadi caranya cukup kita masukkan, kita ozonisasi, masukkan ke dalam galonnya 19 atau 20 menit. Jadi rumusnya kalau untuk air 1 menitnya 1 liter, Bu. Setelah 20 menit maka E. coli maupun mikroorganisme yang ada di dalam galon yang sebelah saja 5 ribuan tadi itu semuanya akan steril, ya. Selanjutnya kalau Ibu ingin dapatkan yang lebih, biarkan dulu air galonnya, jangan langsung diminum, biarkan 30 menit. Karena apa? Begitu kita biarkan 30 menit terjadi reaksi, ya, air galon ini tadi akan berubah menjadi air oksigen seperti super O2 dan lain sebagainya. Kenapa? Begitu ozon kita masukkan, Bu, ya, O3, ozon itu muskimenya O3, Bu, ya. Begitu kita masukkan ke dalam air, reaksinya apa? O tunggalnya akan lepas, Pak. Yang tersisa tinggal O2 murninya. O2 ini akan membuat air galon itu menjadi air oksigen. Jadi nggak perlu lagi bingung cari air yang bagus, Bu. Beli air beli air apa lagi? Super O2, karbon water dan lain sebagainya. Cukup dengan ozon seperti ini. Ya. Dan air oksigen ini buat dengan ozon ini, ya, tahu nggak, Bu? Itu jauh lebih maksimal, jauh lebih bagus daripada air oksigen yang ada di pasaran. Kenapa? Karena kalau yang ada di pasaran super O2 dan lain sebagainya, kita nggak tahu apa injeknya, Bu. Di pabriknya mungkin sudah diproduksi 6 bulan bahkan setahun yang lalu, dikirim ke seluruh Indonesia, salah satunya ke Sulawesi. Tidur, Bu, silakan proses air seperti ini di baskom, ya, seperti ini, ya, mungkin 3, ya, antara 2 sampai 5 liter secukupnya. Itu diproses 10 menit, ya, diproses 10 menit. Setelah itu, ya, udah selesai 10 menit, ya, setelahnya taruh dulu. Begitu sudah 10 menit, ini kita pakai buat cuci muka dulu. Fungsinya tujuannya untuk menghilangkan sisa kosmetik di siang hari. Kenapa? Salah satu tadi penyebabnya daripada sering kena sinar matahari, yang kedua sisa kosmetik, ya. Jadi begitu kita cuci muka pakai air ozon, ini kosmetiknya sudah di siang hari, termasuk misalnya di pori-pori pasti lepas. Jadi kalau misalnya ada kandungan merkurinya, ya, mohon izin misalnya ada kandungan merkurinya kosmetiknya, Ibu aman.
Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita pakai buat cuci muka, ini airnya Bu jangan dibuang. Ya, jadi cuci mukanya di atasnya begini ya, jangan dibuang di situ. Nah, setelah itu silakan nyalakan lagi ozonnya, pasang lagi selangnya ke sini Bu. Ya, pasang lagi, nyalakan lagi seperti ini. Saat nyala begini di dalam selangnya, kan ozon atau O3 tidak ada penghantaran listriknya, jadi nggak bikin metrum Bu. Ya, jadi begitu kita taruh di sini lagi aktif seperti ini. Nah, ini wajahnya Bu, kita celup atau kita rendam begini. Tahan nafas, mungkin 1 menit kalau nggak kuat ya, 1-2 menit. Kalau nggak sanggup, tahan nafas, angkat. Ganti yang tengah, ganti yang kiri Bu. Lakukan sampai 2-3 kali. Atau bisa seperti Bu Bidan ini, Bu Bidan yang ada di sidrap seperti ini. Nah, ini tutorialnya, ada video tutorialnya kalau untuk flag, cara berendamnya seperti apa, caranya seperti Bu Bidan. Nah, sambil tahan nafas seperti ya. Ini kebetulan kuat sekali. Ini sampai 2 menit, setelah itu diangkat ya, kanan ke kiri, yang penting kena semuanya Bu ya. Setahan nafas saja ya, lakukan 2-3 kali. Nah, setelah itu Bu, kali sudah berendam seperti ini. Nah, ini saya katakan dari awal supaya tidak ada salah, supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi walaupun sudah berendam begini ya, setiap malam sampai 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan, saya katakan di awal jangan pernah berharap ya kulit wajah ibu ini ya itu akan berubah menjadi putih. Jadi tidak memutihkan ya Dok ya. Ingat Bu ya, ini bukan skincare ya Bu ya. Ini bukan MS Glow, bukan Ultem, apalagi Bu Jasmine, yang sebangsanya itulah, bukan untuk memutihkan ya. Ya, tidak ada bidan, tidak ada perawat yang bilang begitu bahkan 1 tahun ya, nggak ada yang bilang Kak kulit wajah sekarang sudah berubah putih, nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Tapi umumnya Bu, 1 bulan, yang paling banyak begitu 3 bulan, testimoninya sama semua. Apa katanya? Ya, awalnya sama Pak, saya malas awalnya ya gitu-gitu, malas ya. Apalagi waktu berendam pertama kok seperti perih-perih, tapi sekarang ya karena sudah sering berendam, begitu habis berendam apa yang terjadi? Mukanya katanya persis seperti ada yang menarik. Kentang itu bagus tuh. Jadi memutihkan tidak ya. Jadi tidak memutihkan tapi makanya flagnya jadi tidak kelihatan bersama. Ya. Nah, waktu saya masih di Sidrap Pinerang sana ya, sana itu kalau misalnya ada perawat bidan yang ambil lebih dari 1, saya tahu pasti dia jadi agennya MS Glow, karena di sana rata-rata jarak sekian meter MS Glow. Jadi banyak perawat bidan di Sopeng, di Sidrap yang jadi agennya MS Glow. Karena mereka apa? Berkepentingan dengan alat ini. MS Glow itu kan memutihkan Bu ya. Ini mengencangkan. Itu ya. Jadi banyak, kalau lebih dari 1 sampai saya ke Bone-Bone sana ya, ke Tanah Lili di Luwu Timur sana, utara sana banyak sekali perawat bidan yang belinya lebih dari 1 MS Glow. Setelah itu ya pakai tata laksana keringnya, langsung disemburi dengan gasnya. Ya. Semburi ya begini seperti di Natasha dan lain sebagainya. Ingat Bu ya, kalau ini karena ozon ini tidak boleh dihirup ya, seperti saya katakan tadi ya Dok ya. Kalau misalnya jerawatnya di sini Bu, nah sini nih, ini namanya jerawat kan nggak pilih-pilih tempat ya Bu ya. Waktu di Balang Lipat kemarin ada bilang perawatnya waktu katanya, Pak kadang-kadang jerawat saya dalam hidung ya. Jadi bukan untuk dimasukkan ke dalam hidungnya. Kalaupun di sini sebaiknya kita tutup. Tapi karena apa? Jangan sampai ke hidung, karena bisa batu. Bisa batu, bahkan bisa sesak kalau ya. Jadi walaupun di sini untuk jerawat sebaiknya hidung ini kita tutup ya, kita semburin tapi hidungnya kita pencet agak keras. Itu Bu ya, itu jerawatnya. Yang terakhir setelah untuk flag, yang kedua jerawat, yang terakhir untuk rambut rontok gitu sekalian ya. Sini rata-rata pakai hijab ya. Kalau pakai hijab pasti kelemahannya 1 karena jarak oksigen otomatis kalau kita sisir pasti rontok. Caranya seperti apa ya? Saat Ibu mandi, sebelum mandi pastikan dulu sudah bikin air ya, air ozon seperti ini 10 menit saja cukup ya. Nah, setelah itu Ibu sudah mandi, udah keramas, sudah pakai sampo ya, udah disampo, udah selesai ya. Finishingnya Bu, mandinya pakai ini, siramnya terakhir pakai air ozonnya walaupun cuma 3, 4, 5 gayung. Nah setelah itu, setelah kita handukin ya, sudah agak kering mungkin rambutnya ya, siapkan shower capnya Bu ya, shower capnya atau penutup rambutnya ya. Punya semua di rumah Bu ya, ada yang nggak punya? Saya aja cowok punya Bu. Yang nggak punya pakai kresek ya, pakai kresek yang penting ketutup ya,
depan, kemudian masukkan juga. Nah, begini ya. Nah, ini untuk tata laksana keringnya. Ya. Ini didekatkan ya di kamar mandinya. Jangan lagi begini ibu jalan-jalan ke tetangga. ya. Ini di dalam kamar mandinya saja cukup 10 menit. Ini untuk yang mengatasi ketombe yang rambut rontok tadi sama yang kebotakan. Ya, kalau ada tetangga atau pasien yang botak silahkan ya. Mungkin agak lama ya. Saya tahunya 1 tahun ada KKTU di Blitar ya. Saya datang setahun berikutnya setelah saya sosialisasi itu orangnya udah nggak botak. Awalnya saya datang ke sana orangnya botak dan botaknya itu bukan belakang. Ya. Orang kalau botak itu kan kadang-kadang ada botak depan gitu aja. Ya, kalau orang yang botaknya depan katanya orang yang berpikir. Kalau botaknya di belakang katanya orang yang pintar. Ini enggak. Ini dua-duanya depan belakang. Berarti orang apa ya? Berpikir dan pintar. Itu orang tepat dong. Yang tepat dia pikir dia pintar. Itu ya, itu bisa ya untuk ya. Baik, ketombe iya. Kalau uban kita dokter agak bisa. Ya, karena itu alami. Baik.